Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 7, 8, dan 9. Seminar orang tua yang bertema tentang pentingnya pendidikan seksual untuk anak dan persiapan pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan oleh Komite SMP Katolik Santa Agnes di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Pada hari ini, Sabtu 18 September 2021. 2 jam ke depan, saya, Puji Santa Agnes, akan memimpin seluruh rangkaian acara seminar pagi ini. Adapun acaranya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, nanti akan dibuka dengan doa, kemudian sambutan ketua komite, kemudian kurikulum vitae, kemudian sesi 1, pemaparan pentingnya pendidikan seksual untuk anak, tanya jawab, dilanjutkan sesi 2, pemaparan persiapan pembelajaran tatap muka, kemudian tanya jawab yang kedua, penutup dan doa penutup. Demikian acara pagi hingga siang nanti. Dan baiklah, kita mulai acara ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Albert Gunadi. Yang terhormat Bapak Albert, disilakan untuk membuka dan memimpin doa pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Puji. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk suksesnya acara ini, marilah kita awali dengan berdoa. Bagi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, kita buka dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena kami dapat berkumpul walaupun lewat daring untuk mendengarkan seminar yang sungguh menarik pada pagi hari ini. Berkatilah acara ini agar lancar dari awal hingga akhir. Dan berkatilah pembicara seminar pada pagi hari ini, yaitu Dr. Lukas Wijanarko. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Albert Gunadi yang telah memimpin doa pembuka hari ini. Dan kita lanjutkan dengan sambutan Ketua Komite SMPK Santa Agnes yang terhormat Ibu Yohana Nunung. Disilahkan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Selamat pagi, Suster Justin selaku Kepala Sekolah, guru dan juga para orang tua wali murid yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita semua kesehatan sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu Komite SMPK Santa Agnes. Mengingat begitu pentingnya pendidikan bagi putra-putri kita mengenai pendidikan seks dan juga persiapan pembelajaran PTM, maka diselenggarakanlah seminar pada pagi hari ini untuk menambah wawasan dan juga memperluas pandangan bagi Bapak Ibu semua dan juga masyarakat umum. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu Komite Santa Agnes yang telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu Guru yang telah membantu berjalannya acara pada pagi hari ini, terutama untuk
Dr. Daniel, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tentunya kami sangat membutuhkan acara tersebut karena memang acara ini kami para orang tua, wali murid sangat membutuhkan dan sangat-sangat mengharapkan bahwa acara pada hari ini untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi putra-putri kami dapat kami pahami, dapat kami sampaikan kepada khalayak umum juga. Sekian, terima kasih sambutan dari kami. Semoga apa yang telah diberikan dokter nanti akan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yohana Nunung yang telah memberikan sambutan kita di awal seminar pagi ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam sesi, tapi sebenarnya kita akan bacakan dulu kurikulum vitae. Ya. Bapak, Ibu, orang tua murid yang terkasih, banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan seksual merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan dengan anak sebelum mereka dewasa. Apalagi seiringnya berkembangnya teknologi dan kemudian akses informasi saat ini yang begitu cepat, ya, orang tua semakin bingung bagaimana kita bisa menginformasikan pendidikan seksual dengan cara yang benar dan tepat. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan mengundang Dr. Daniel Widianto, spesialis andrologi, yang akan memberikan paparan tentang pentingnya pendidikan seksual untuk anak. Tapi sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae. Ya, kita akan lebih mengenal lebih dalam siapakah Dr. Daniel Widianto, spesial andrologi ini. Ya. Bapak Ibu, yang penting Dr. Daniel Widianto adalah lulusan SMP Katolik Santa Agnes tahun 2002. Ya, berarti muridnya Bu Puji. Iya, sekarang jadi dokter, gurunya tetap jadi guru ya. Iya, inilah kelebihan guru, tetap jadi guru sampai dan lain-lain. Iya, seperti itu. Kemudian Dr. Daniel ini melanjutkan SMA Sinlui, kemudian S1 Pendidikan Dokter Umum di Universitas Wijaya Kusuma tahun 2005 sampai 2009. Kemudian pendidikan profesi dokter umum di RSUD Sidoarjo tahun 2009 sampai 2011. Kemudian dia tidak tinggal diam begitu saja, ingin meraih yang lebih, yaitu menempuh pendidikan dokter spesialis andrologi di Universitas Erlangga tahun 2014 sampai 2017. Coba dia nggak mau jadi dokter umum, dia ingin mencapai spesialisnya juga. Ya, ini spesialis yang langkah ini. Biasanya kan orang tuh memilih dokter anak gitu ya, dokter penyakit dalam. Tapi dokter Daniel ini memilih andrologi ini ya. Kemudian masih ada karir ya. Kalau saya bacakan semua satu hari nggak cukup Bapak Ibu. Saya bacakan 3 saja ya. Nanti kapan nanti dokter Daniel mau bicara ya. Yaitu karirnya di founder of Fasena Beauty Clinic. Oh, waduh ini. Makanya kinclong ini ya. Di founder of Fasena Skincare. Oh, waduh. Yang ketiga, di founder of Natura Aesthetic Clinic. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, nanti kalau mau kenalan, nanti bisa minta nomor telepon saya ya. Nanti saya berikan nomor teleponnya Dr. Daniel. Secara pribadi boleh ya. Nah, sudah tidak usah berlama-lama, mari kita akan dengarkan pemaparan yang pertama, yaitu tentang pentingnya pendidikan seksual. Yang terhormat Dr. Daniel Widianto, spesial andrologi, disilakan untuk memberikan paparan pagi ini. Kita berikan aplaus untuk Dr. Daniel. Silakan dokter memberikan pemaparan pagi ini.
orang Halo tua semuanya, tidak. halo selamat Ya, pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Dr. Daniel. Saya lulusan Satakna seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Puji. Mungkin kalau misalnya tadi saya sedikit tambahin aja, apa itu spesialis andrologi, mungkin nanti bisa buat wawasan ke anak-anaknya. Karena saya pernah buat beberapa kali sesi materi, dan ada beberapa anak didik dari SMPK Satakna yang tanya, dok enak nggak jadi spesialis andrologi dan lain-lain. Jadi spesialis andrologi itu biasanya kalau kita kenal adalah spesialis yang bergerak di bayi tabung. Tapi selain itu juga andrologi itu bergerak pada kesehatan seksual. Jadi fokus utamanya ada 3, yaitu bayi tabung, kesehatan seksual, dan anti-aging. Jadi itu kenapa alasan saya kok kerjaannya kok jadi dokter kecantikan, karena andrologi juga berperan pada proses anti-aging. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin untuk membuka wawasan kepada anak-anak dari Bapak Ibu sekalian, jadi pilihan untuk menjadi dokter spesialis itu nggak terbatas kayak zaman dulu yang cuma jadi dokter itu aja. Nah, Bu Puji bisa dibantu dengan slide saya, Bu. Oke, jadi kenapa kok saya mau ngomong tentang pentingnya pendidikan seksual? Karena yang saya lihat akhir-akhir ini itu banyak sekali anak-anak di usia remaja itu mengalami kesalahan jalan. Kesalahan jalan itu dalam arti dia mendapatkan informasi yang keliru karena tidak mendapatkan dari orang tuanya atau tidak mendapatkan dari sekolahnya. Tapi dia malah mendapatkan dari internet atau dari pergaulannya, sehingga yang misalnya kita sering dapatkan adalah perilaku seks bebas yang meningkat, perilaku aborsi yang meningkat, kemudian juga perilaku orientasi seksual yang mungkin sudah tidak seperti jalurnya lagi, jadi transgender dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita bisa berbenah dari rumah. Dan yang perlu kita ketahui adalah pendidikan seksual itu harus dimulai dari rumah, bukan dari sekolah, karena orang tua lah yang pertama kali harus mengenalkan pada anak. Dan yang penting adalah pendidikan seksual ini harus dimulai sejak usia anak-anak. Jadi nggak bisa kita ngomong kayak dulu, oke, tunggu aja sampai nanti anaknya udah ngerti, udah kuliah, udah SMA. Itu menurut saya sudah terlambat, karena anak SD sekarang pun sudah bisa mengakses internet. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu lihat kayak di YouTube, di Twitter, dimanapun, sosial media itu ngeri sekali, karena konten-konten pornografi itu sudah bertebaran dan itu nggak bisa dicegah gitu. Nggak kayak zaman dulu yang ada namanya internet sehat dan lain-lain. Kalau zaman sekarang tinggal ketik aja di Twitter atau di mana video-video seperti itu bisa keluar. Jadi ini yang penting adalah peranan dari orang tua. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah masalah seks. Jadi ketika kita berbicara tentang pendidikan seksual, itu sebenarnya kita nggak usah berpikir bahwa kita itu menjelaskan kepada anak tentang aktivitas seksual. Jadi sebenarnya bukan itu pengertiannya. Jadi kita harus tahu perbedaan antara seks, seksual, dan seksualitas. Jadi seks itu adalah penamaan fungsi biologis atau yang kita sebut dengan jenis kelamin. Jadi paling tidak kalau kita ngomong tentang pendidikan seks, itu artinya kita menjelaskan kepada anak kita, dia itu laki-laki, dia itu perempuan. Dan bagaimana sih laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa. Jadi yang dimaksud pendidikan seks adalah seperti itu, bukan menjelaskan tentang bagaimana mungkin bahasanya kayak making love atau bikin anak dan lain-lain. Kadang-kadang orang tua itu pikirannya terlalu jauh. Jadi kayak, dok, masa saya jelaskan hal kayak gitu ke anak saya, kan saya malu, dok. Sebenarnya bukan itu ya. Jadi anak itu harus tahu dulu dia itu cowok atau cewek, kemudian bagaimana dia menyikapi jenis kelaminnya itu. Kemudian yang kedua ada lagi namanya pendidikan seksual. Kalau seksual itu lebih mengarah ke aktivitas yang berhubungan dengan seksual. Misalnya nih, kenapa kok dia bisa menstruasi, kenapa bisa mimpi basah, kenapa kok dia bisa punya adik. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita bahas pada pendidikan seksual. Kemudian ada juga yang namanya seksualitas. Jadi kalau seksualitas itu lebih luas lagi Bapak Ibu. Jadi itu gimana sih aspek-aspek kehidupan manusia yang menyangkut jenis kelaminnya tadi dilihat dari berbagai sudut. Misalnya nih, kalau cewek itu kenapa kok harus pakai rok? Nah, kenapa kalau cewek itu kok harus dulu kok kenapa cewek itu nggak boleh bekerja? Kenapa kok cowok yang harus jadi kepala rumah tangga? Kenapa kok misalnya di Alkitab dikatakan bahwa cowok itu yang harus jadi kepala keluarga? Nah, itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Jadi kita harus membedakan antara seks, seksual, dan seksualitas. Itu pendidikannya ada sendiri-sendiri. Oke, next slide. Nah, pendidikan seks ini sangat penting sebenarnya, terutama untuk anak kita yang sudah menginjak remaja. Jadi untuk anak-anak SMP
saya rasa ini sudah sangat penting. Tapi sebenarnya harusnya dimulai sejak kecil. Sebenarnya mungkin para orang tua itu sudah memberikan pendidikan seks, tapi kita itu nggak sadar gitu loh. Jadi contohnya gini nih, kalau anak cowok kencingnya berdiri, kalau anak cewek kencingnya duduk, itu sebenarnya sudah termasuk dalam pendidikan seks. Yang sebenarnya kita nggak sadar kalau kita ini sudah ngajarin ke anak kita. Nah, kenapa harus diajari? Karena mereka itu rentan terhadap informasi yang salah. Seperti saya bilang tadi, banyak orang di sosial media mengakses informasi-informasi yang keliru, dan mungkin anak itu nggak ngerti gitu loh. Jadi dia akan tanya lagi ke temannya, kemudian dia akan lihat konten-konten yang belum seharusnya dia cerna dan lain-lain, dan itu akan menimbulkan perilaku seksual yang mungkin berbahaya di kemudian harinya. Kemudian pendidikan seks ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan umur anak. Jadi jangan anak SMP diajari tentang misalnya kayak untuk making love dan lain-lain, belum sampai ke sana. Jadi anak SMP itu menurut saya levelnya adalah dia harus tahu ketika dia pubertas, apa yang terjadi pada perubahan dirinya dia. Jadi, apa perubahan fisiknya seperti apa, perubahan emosinya seperti apa. Paling tidak orang tua itu harus bisa menjawab, kenapa ketika saya puber atau ketika saya SMP, kok saya mengeluarkan darah setiap bulan pada anak perempuan, atau paling tidak, kenapa kok anak laki-laki itu kadang-kadang bangun tidur, celananya kok bisa basah, atau yang disebut dengan mimpi basah. Hal-hal seperti itu paling tidak orang tua harus bisa menjelaskan, karena itu nggak mungkin anak akan tanyakan ke guru, pasti yang ditanyakan ke orang tuanya dulu, dan jawabannya mungkin harus tepat. Kemudian harus diingat juga bahwa ini dimulai dari keluarga dan sekolah. Jadi dua aspek utama adalah keluarga dan sekolah. Itu kenapa makanya Santa Agnes sudah beberapa kali membuat pendidikan seksual untuk anak-anak, dan itu memang sudah disesuaikan untuk anak cowok dan anak cewek dengan kelas yang terpisah. Jadi supaya mereka nggak malu. Karena dulu saya pernah ingat waktu SMP, kita sebenarnya sudah ada pendidikan seksual, tapi waktu itu masih dicampur. Saya lupa yang ngajar siapa, jadi waktu itu misalnya gini, yang cowok disuruh merem, terus yang cewek ditanyain, siapa yang kalau misalnya tiap bulan di sini sudah keluar darahnya atau apa, yang cewek suruh angkat tangan. Nah, kadang-kadang itu masih malu, karena mereka itu masih tercampur antara cowok dengan cewek. Jadi, tindakan yang sekarang dilakukan oleh SMP Santa Agnes sudah sangat benar, yaitu kita memisah antara cowok dengan cewek, agar mereka lebih berani untuk bertanya. Kemudian kita ini tidak boleh menganggap pendidikan seks adalah sesuatu yang tabu. Jadi kita harus menganggap bahwa itu adalah proses pendidikan untuk memperkuat pengembangan kepribadian anak. Jadi supaya anak kita nanti ke depannya jadi lebih baik lagi. Next. Nah, apa sih tujuan kita memberikan pendidikan seks di rumah dan di sekolah? Itu tujuannya supaya anak itu bisa mengenal dirinya sendiri. Jadi, dia itu tahu, aku ini cewek. Kalau cewek, ya nanti ketika kita berhubungan ke depannya, ketika kita menikah dan lain-lain, kita harus sama cowok. Bukan cewek sama cewek atau cowok sama cowok. Kira-kira kayak gitu. Jadi, dia harus tahu dulu nih, aku ini siapa, gitu kan. Karena banyak orang, kenapa kok sekarang eranya banyak penyimpangan, misalnya nih orang menjadi transgender atau apa, karena kadang-kadang dari kecil dia itu tidak mengenali gendernya sendiri, dan itu biasanya ada juga campur tangan dari orang tua. Misalnya orang tuanya pingin punya anak cowok, tapi nggak dapet anak cowok nih, punyanya anak cewek. Anak ceweknya diperlakukan seperti anak cowok, dikasih robot-robotan, dipakein celana terus, nggak pernah dikenalkan dengan Barbie dan lain-lain. Jadi akhirnya anaknya jadi tomboy. Nah, jadi itu yang seringkali keliru. Jadi pendidikan dari rumah yang tanpa kita sadari gimana kita memperlakukan anak, itu akan membentuk karakter dari anak itu sendiri. Kemudian misalnya contoh, kenapa kok bisa nih banyak sekarang misalnya cowok kok sama cowok gitu? Karena biasanya di rumah itu anak tidak mendapatkan peranan dari seorang ayah gitu loh. Sehingga dia mencari sosok ayah di luar rumah, dan hal-hal seperti itulah yang justru berbahaya. Jadi Bapak Ibu mungkin saya nggak bisa jelasin terlalu detail, jadi mungkin bisa cari di internet. Jadi setiap tahap pengembangan anak itu sebenarnya, mungkin kalau anak SMP sudah agak terlambat ya, tapi kalau Bapak Ibu punya anak yang masih kecil, itu harus tahu golden periodnya di usia berapa, peran seorang ayah itu harus masuk. Jadi sekitar usia 2-4 tahun itu adalah peran di mana ayahnya itu harus ada. Ketika di peran di usia segitu, ayahnya, sosok ayahnya tidak ada, itu akan memengaruhi kepribadian dari seorang anak. Jadi itu harus benar-benar nggak boleh keliru. Jadi kalau misalnya sekarang kan orang itu nganggapnya, aduh kalau ngurus anak itu urusannya ibunya aja, bapaknya pokoknya cari duit gitu. Nah itu nggak bisa seperti itu. Yang terjadi adalah, lihat generasi sekarang, banyak anak-anak cowok, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, dan dia akhirnya mencari kasih sayang dari laki-laki yang lain, dan akhirnya terjadi penyimpangan.
Kemudian tujuan yang kedua yang seperti saya jelaskan tadi adalah mencegah perilaku seks yang menyimpang. Contohnya yaitu tadi orientasi seksnya menyimpang atau mungkin melakukan hal-hal yang aneh-aneh sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat, kenapa kok misalnya sekarang itu ada aja di berita itu aneh-aneh, misalnya pedofilia, mainnya sama anak-anak. Kenapa kok ada yang sampai main sama binatang? Ada yang suka ngintip orang. Kenapa kok perilaku seksnya menyimpang? Karena sebenarnya mereka tidak mendapatkan pendidikan seks yang benar sejak di usia sekolah dan sejak di rumah. Jadi ini yang penting untuk kita semua. Next. Nah, untuk pendidikan seks pada anak, itu apa saja yang harus kita tekankan? Yang pertama, anak itu harus tahu anggota tubuh dan fungsinya. Contohnya adalah pada anak perempuan, dia memiliki payudara. Kenapa kok punya payudara? Itu yang harus dijelaskan oleh orang tuanya. Misalnya kita bilang, oke, nah karena kamu ini sebagai seorang perempuan, kamu akan suatu saat akan menjadi seorang ibu. Di mana seorang ibu itu akan memberikan ASI kepada anaknya. Jadi sama Tuhan kamu dikasih yang namanya payudara. Jadi itu bukan sesuatu yang tabu menurut saya. Bukan kita ngomong, oh iya payudara itu untuk merangsang lawan jenis dan lain-lain. Bukan seperti itu. Jadi lebih memberikan pengertian yang tepat sesuai dengan umur anaknya. Jadi mengenali anggota tubuhnya. Terus kenapa kok anak cowok dia punya yang namanya penis gitu ya. Kenapa kok dia punya namanya testis dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu harus dijelaskan ke anak-anak. Dan ini sebenarnya Santa Agnes sudah punya program seperti ini, di mana saya sempat mungkin 2-3 kali memberikan penjelasan ke anak-anak tentang organ reproduksinya. Tapi orang tua juga jangan lupa bahwa orang tua juga berperan penting pada memberikan pendidikan seks ini pada anak. Yang kedua adalah cara menjaga tubuh kita. Anak-anak itu harus tahu bagaimana area-area tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh dipertontonkan oleh orang lain. Misalnya nih area dada dan area kelamin itu adalah area pribadinya sendiri. Bahkan sebenarnya orang tua pun tidak punya hak untuk area tersebut. Jadi anak itu punya privasi sendiri. Kalau dia mandi, ya orang tua nggak perlu ikut lihat ke kamar mandi, kamarnya nggak perlu dikasih CCTV. Jadi anak juga harus punya privasi. Kemudian anak juga dibilangin, area ini tidak boleh kamu foto, kamu tunjukkan ke orang lain. Karena banyak sekali pedofil-pedofil yang di internet itu biasanya merayu anak-anak untuk mengirimkan foto tanpa busana dan lain-lain. Jadi ini ngeri sekali ya Bapak Ibu. Jadi harus diberitahu bahwa area tersebut adalah area pribadi yang cuma dia saja yang boleh memegang atau melihat area tersebut. Kemudian yang contoh simpel lagi adalah etiket ke toilet umum. Gimana sih kalau ke toilet umum? Jadi kayak tadi saya bilang kalau anak laki-laki kenapa kok kencingnya berdiri, anak perempuan kenapa kencingnya duduk dan lain-lain. Itu juga penting. Kemudian kita harus jelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berharga. Jadi jangan membeda-bedakan antara anak laki dan anak perempuan. Ini seringkali terjadi di dalam lingkungan keluarga. Mentang-mentang pinginnya punya anak cowok gitu ya, kakak-kakaknya cewek semua, terus anak terakhir dapatnya cowok, yang cowok jadi anak emas. Jadi seakan-akan cewek itu nggak berharga. Jadi kita harus menanamkan ke anak-anak bahwa cowok ataupun cewek itu sama-sama berharga dengan caranya sendiri. Nah yang terakhir yang penting adalah bagaimana sih batasan-batasan berteman dengan teman sesama jenis maupun yang lawan jenis. Nah, ada riset yang saya perhatikan ya. Jadi kenapa kok banyak sekali terjadi kayak penyimpangan? Karena selama ini itu orang tua lupa untuk menekankan bahwa seorang pria itu harusnya nanti akan menikah dengan seorang wanita. Itu kadang-kadang orang tua itu mengatakan bahwa oh itu adalah hal yang semua orang akan tahu sih. Itu nggak perlu saya beritahu. Anak saya bisa lihat kok papanya laki-laki, mamanya perempuan. Padahal pada kenyataannya di era sekarang itu banyak sekali terjadi penyimpangan karena tidak ada penjelasan dari orang tuanya. Jadi dia harus tahu nih. Terus banyak juga yang terjadi hal-hal yang terjadi penyimpangan karena tidak ada batasan ketika anak itu berteman dengan sesama jenisnya. Misalnya nih nginep bareng atau nonton bokep, nonton video porno bersama, sama-sama teman-teman yang sama jenis dan lain-lain. Dan akhirnya misalnya berujung mereka malah melakukan hal-hal yang di luar batas. Jadi akhirnya jadi kecanduan gara-gara itu. Jadi Bapak Ibu juga harus memberikan batasan pada anak. Dia tidak boleh berteman terlalu dekat baik terhadap lawan jenis maupun terhadap sesama jenis. Jadi semua harus ada batasannya. Dan harus ditekankan pada anak bahwa gender laki-laki adalah untuk perempuan. Nah, cuma Bapak Ibu juga harus tahu memang ada beberapa kelainan yang memang didapat dari lahir, di mana orientasi seksual itu tidak bisa dipaksakan. Jadi saya mau jelaskan ya. Dengan orientasi yang tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan,
itu tidak bisa Bapak Ibu menjudge bahwa anaknya itu berdosa atau anaknya itu keliru. Karena secara ilmu pengetahuan pun itu sudah ada penelitiannya bahwa ketika pada trimester awal, ketika 3 bulan pertama, itu kadar hormon dari seorang ibu itu terganggu, itu bisa mempengaruhi orientasi seksual dari anak-anak. Jadi banyak sekali anak-anak itu dia itu nggak pingin seperti itu, tapi ya dia nggak bisa apa-apa, dan itu merupakan siksaan batin untuk anaknya sendiri. Dan memang orang tua itu harus bisa menerima jika ada kondisi anak yang memang seperti ini. Jadi ada anak yang memang dari kecil dia sudah terlahir atau kita bilang homoseksual atau gay dan lain-lain, karena itu juga ada faktor dari hormonalnya. Jadi kita juga harus lebih terbuka. Memang itu bukan sesuatu yang bisa kita benarkan, tapi kita juga harus terbuka dengan hal-hal seperti ini. Jadi ketika menghadapi anak dengan orientasi yang tidak kita harapkan, itu jangan dijudge, jangan dijauhi dan lain-lain, dan itu harus bisa diterima. Karena saya banyak dapat pasien-pasien saya yang punya anak seperti itu, dan untungnya mereka lebih terbuka di zaman sekarang. Jadi ya mereka menerima, karena ya nggak bisa diapa-apain, anak tetap harus support gitu, meskipun itu bukan sesuatu yang harus dibenarkan. Jadi itu mungkin nanti butuh konseling lebih lanjut dengan mungkin dokter spesialis kejiwaan atau dengan psikolog. Oke, next. Nah, pendidikan seks remaja tadi itu pertama Bapak Ibu harus menjelaskan organ reproduksinya, harus menjelaskan ke anak perempuan kenapa kok dadanya jadi besar, kenapa kok suara cowok jadi berat ketika dia puber, kenapa bisa menstruasi, kenapa bisa mimpi basah, dari mana anak bayi itu keluar, bahaya pornografi. Jadi harus kasih penjelasan nih kenapa nggak boleh lihat pornografi, kemudian batasan berteman dengan sesama dan lawan jenis. Next. Next slide. Oke. Nah, pubertas. Jadi anak Bapak Ibu sekarang dalam kondisi yang disebut dengan pubertas, di mana itu terjadi suatu peralihan dari tubuhnya dan emosinya dari anak-anak menjadi dewasa. Jadi yang berubah adalah fisik dan emosionalnya. Jadi jangan marah, Bu, Pak, kalau misalnya anaknya mulai jadi pembangkang. Yang dulunya anak baik-baik, sekarang jadi pembangkang, jadi nuakal. Kamu itu siapa yang ngajari, bla bla bla. Ya, bukan seperti itu gitu. Jadi itu karena memang respon tubuhnya, karena pengaruh hormonalnya. Jadi memang mungkin kayak guru-guru pasti tahu nih, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu nakal-nakalnya. Kenapa ya? Itu tadi karena dia mengalami pubertas, dia mencari jati dirinya. Kemudian pada laki-laki biasanya dimulai pada usia 12 tahun. Biasanya, tapi bisa lebih cepat karena dunia sekarang udah beda dengan dunia zaman dulu ya. Kalau pada perempuan biasanya lebih cepat. Biasanya bisa 1-2 tahun lebih cepat. Bisa sekitar usia 10-11 tahun, anak perempuan sudah bisa mulai puber. Nah, next slide. Pada perempuan, puber itu yang terjadi adalah secara fisik, dia akan mengalami pembentukan payudara. Jadi anak harus tahu bahwa payudara yang muncul ini karena adalah tanda peralihan dia menjadi lebih dewasa. Bapak Ibu juga harus tahu kapan membelikan bra untuk anaknya. Jadi anak itu nggak boleh malu untuk pakai bra. Kalau saya nggak tahu zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu SMP, kadang kalau misalnya anak perempuan pakai bra gitu, yang cowok kayak heboh banget gitu. Pakai opo gitu. Jadi Bapak Ibu harus memberikan pengertian kapan dia mulai harus pakai bra. Kemudian akan muncul rambut-rambut halus pada bagian ketiak, pada bagian genital dan lain-lain. Jadi itu adalah hal yang normal. Kemudian anak perempuan akan mengalami menstruasi, dijelasin kenapa bisa menstruasi. Ya itu biasanya kita bilang itu adalah mempersiapkan kamu sebagai seorang ibu. Tapi karena kamu belum siap, maka akhirnya sel telurnya dibuat keluar. Kemudian jadi mulai diajari juga bagaimana cara menggunakan pembalut yang benar. Kemudian keputihan. Nah, ini seringkali disepelekan. Keputihan pada anak-anak itu adalah hal yang normal. Karena keputihan itu bisa menunjukkan anak-anak dalam kondisi masa subur. Jadi, biasanya terjadi 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Selama keputihannya tidak gatal, tidak berbau, tidak berwarna kuning, itu adalah sesuatu yang normal. Jadi, jelasin aja ke anaknya. Kemudian terjadi pertambahan tinggi badan, pinggulnya perempuan biasanya jadi lebih besar, dan seringkali muncul jerawat. Nah, ini yang penting. Jangan menyepelekan jerawat, karena saya banyak dapat kasus ketika anak usianya sudah 20 tahunan, mereka menjadi tidak pede. Bapak Ibu harus ingat bahwa zaman sekarang adalah zaman trennya sosial media, di mana semua orang akan melihat secara visual. Banyak orang tua beranggapan, oke, jerawat ini adalah hal yang normal, biarin aja nanti sembuh-sembuh sendiri kalau udah nggak puber. Nyatanya pada usia 20 tahunan, jerawatnya itu meninggalkan bekas-bekas, misalnya bopeng pada permukaan kulitnya,
dan lain-lain. Dan ini biasanya akan membuat self-esteem-nya atau kepercayaan diri seorang perempuan akan berkurang. Jadi ini penting sekali ditangani. Dan banyak juga Bapak Ibu yang seringkali lupa bahwa kalau anak perempuannya jerawatan, kemudian tidak sembuh-sembuh dan menstruasinya tidak teratur, itu adalah tanda dari gangguan hormon. Dan itu harus segera dibawa ke dokter spesialis kandungan. Jadi jerawat ini bisa terjadi pertanda kalau anaknya itu mengalami gangguan hormon. Jadi tolong kalau ada jerawat diperhatikan. Kemudian kalau faktor emosi yang berubah apa? Biasanya anak jadi lebih mudah marah, jadi bisa malu. Yang dulunya misalnya nih, kamarnya nggak ditutup, sekarang kalau ganti kamarnya tutup. Bapak Ibu juga harus ngerti kalau mereka sekarang udah bisa malu. Biasanya mereka bisa sedih, bisa takut, bisa merasakan kenikmatan atau kepuasan, misalnya dapat nilai yang bagus, mereka bangga dan lain-lain. Dan juga ada yang namanya cinta. Jadi kalau anaknya ya pacaran atau cinta monyet, ya itu adalah sesuatu yang normal ya. Jadi karena itu memang respon tubuhnya terhadap hormon. Next. Fungsi organ reproduksi dari perempuan, kita harus menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mempersiapkan sel telur untuk bisa punya anak dan untuk tempat berkembangnya janin. Next. Pada pria saya rasa sama. Next. Nah, pubertas pada pria emosinya juga sama, tapi pria biasanya cenderung lebih agresif dan lebih meledak-ledak karena hormon testosteronnya lebih tinggi. Jadi itu bukan karena anaknya nakal, Bapak Ibu, itu karena hormonnya dia memang seperti itu. Secara fisik yang berubah pada pria adalah tinggi badannya jadi lebih tinggi, massa ototnya mulai terbentuk, suaranya jadi berat, rambut-rambut halus akan keluar, kulitnya jadi berminyak dan berjerawat juga. Pria akan mengalami morning erection, jadi kalau pagi penisnya bisa berdiri. Kalau misalnya Bapak Ibu punya anak cowok yang tinggal satu kamar mungkin tidurnya, kalau pagi-pagi dia berdiri, jangan mikir aneh-aneh, jangan mikir anak saya lihat bokep, makanya kok bisa ereksi dan lain-lain. Bukan. Itu adalah respon dari hormonnya dia sendiri. Karena hormon testosteron itu tinggi-tingginya pada saat pagi hari. Jadi, itu bisa terjadi karena pengaruh hormon atau kandung kemihnya yang penuh. Sehingga membuat penisnya jadi ereksi. Dan anak juga nggak perlu malu, jadi itu bukan sesuatu yang tabu. Kemudian yang terakhir adalah mimpi basah. Jadi kalau anak misalnya Bapak Ibu menemukan di celana dalamnya ada bercak-bercak seperti, maaf namanya sperma gitu ya, nggak usah mikir aneh-aneh, jangan mikir anak saya masturbasi dan lain-lain. Itu bisa juga terjadi karena mimpi basah. Dan itu adalah respon alami, karena ketika remaja, itu tubuhnya dia sudah memproduksi yang namanya sperma. Kalau sperma tidak pernah dikeluarkan, maka tubuh akan memaksa untuk mengeluarkan. Ya kasarannya supaya nggak terlalu penuh gitu lah ya, karena harus dibuat. Dan itu nggak perlu menjadi sesuatu yang tabu juga di keluarga. Dijelasin aja ke anaknya supaya anaknya juga nggak takut dan dia juga nggak sembunyi-sembunyi. Kalau untuk pria, satu lagi saya yang pesan pentingnya adalah melihat praktek andrologi. Yang paling sering saya temukan kasusnya adalah anak cowok dengan panjang penis yang tidak normal. Dan kalau cewek itu mungkin wajah atau fisik itu adalah sesuatu yang paling penting buat seorang cewek. Self-esteem-nya cewek adalah pada wajahnya, pada bentuk tubuhnya. Self-esteem seorang cowok bukan pada sana. Cowok mau jerawatan kayak apapun, cowok mau lubang-lubang mukanya, biasanya dia akan tetap pede. Cowok tidak akan pede ketika panjang penisnya tidak normal. Dan itu hanya bisa ditangani ketika anak masih pada fase remaja. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau misalnya ngerasa, oh anak saya kok kelihatannya panjang penisnya kok nggak normal ya. Misalnya paling tidak bapaknya nih yang harus tahu. Dulu waktu saya seumuran segitu, apakah penis saya ukurannya sama nggak sama kayak anak saya? Kalau memang ternyata punya anaknya dirasa terlalu kecil, cepat-cepat dibawa ke dokter spesialis andrologi untuk dicek. Karena kalau memang ada kelainan hormonal, kita masih bisa terapi selama anaknya masih dalam fase puber. Jadi itu yang penting. Karena pada cowok nanti ketika dia dewasa, self-esteem-nya bisa benar-benar terganggu kalau misalnya fungsi seksualnya atau panjang penisnya itu bermasalah. Jadi itu yang penting juga. Kalau ini mamanya saya rasa nggak usah ikut-ikut, biar papanya aja yang ngurusin. Jadi biar anak juga nggak malu. Next. Nah, fungsi reproduksi pria sama, jadi dia memproduksi sperma dan untuk menyalurkan sel sperma ke organ reproduksi wanita. Next. Ini sudah saya jelaskan tadi. Next. Nah, ini yang penting nih. Jadi anak ini harus dijelaskan juga. Ini adalah slide yang saya pakai untuk menjelaskan ke anak-anak waktu kemarin ada pendidikan seksual.
Jadi kalau ditekankan adalah hubungan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Jadi ditekankan adalah suami dan istri. Dalam artian itu harus sah, baru boleh melakukan hubungan seksual. Yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi hubungan seksual dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ini yang harus ditekankan dari anak-anak. Karena seringkali orang tua tidak mau ngomong hal-hal seperti ini, dan terjadilah ketika dewasa anaknya misalnya menyimpang, orang tuanya nyalain anaknya. Padahal yang salah adalah keluarganya sendiri karena tidak memberikan pengertian dari kecil. Ini hati-hati Bapak Ibu, karena dunia sekarang jauh berbeda dengan dunia zaman saya SMP dulu. Karena yang saya lihat di luaran benar-benar nggak kayak gitu, dan yang namanya kayak LGBT dan lain-lain adalah sesuatu yang mulai sama orang-orang yang diperbenarkan, dan itu kayak sesuatu yang normal banget. Ketika saya menghadapi seperti itu, saya tidak akan ngejudge mereka, ya, tapi saya biasanya akan tanya, kenapa sih kok jadi kayak gini, gitu. Dan biasanya masalahnya adalah pada keluarga. Itu yang ngeri. Kemudian tujuannya, jadi poin ketiga yang dijelaskan, tujuan melakukan hubungan seksual adalah untuk proses pembuahan atau reproduksi. Jadi dilakukan untuk menghasilkan keturunan. Kalau kamu nggak siap punya anak, jangan sekali-sekali melakukan hubungan seksual. Kalau dulu mama saya bilangnya seperti ini, kalau sampai kamu pacaran, terus kamu menghamili anak orang, tak buka no terop. Bahasanya seperti itu. Jadi, wes terserah kamu tak kawin, no, gak tak urus. Karena kamu nggak siap secara finansial. Itu yang harus ditekankan ke anak-anak. Jadi 3, statusnya harus suami istri, jenis kelaminnya harus perempuan dan laki-laki, dan yang ketiga adalah tujuannya untuk reproduksi. Itu yang harus dijelaskan ke anak-anak. Di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat, itu adalah ayat-ayat yang bisa dipakai untuk menjelaskan ke anak-anak tentang 3 hal tersebut. Next. Nah, ini harus dijelaskan ke anak, kenapa sih nggak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kalau memberikan edukasi ke anak, jangan cuma ngomong nggak boleh, tapi harus ada reasonnya. Jadi yang pertama, hamil sebelum waktunya. Bapak Ibu bisa tanya ke anak-anak, misalnya, mau jadi apa sih nanti kalau besar? Misalnya, oh mau jadi astronot, mau jadi pilot, mau jadi businessman, mau jadi manajer, mau jadi dokter. Dan jelasin, kalau kamu melakukan hubungan seksual sebelum waktunya, kamu hamil, yang terjadi adalah karirmu akan hancur. Kalau karirmu hancur, ya kamu nggak bisa mendapatkan impianmu. Yang kedua adalah tidak siap mental, ya kan? Bapak Ibu aja mungkin lihat anaknya sekolah online aja udah kayak emosi, nggak karu-karuan. Apalagi kalau misalnya anaknya masih dini udah punya anak, pasti dia nggak siap mental. Yang ketiga ya tadi karirnya berantakan. Yang keempat resiko penyakit infeksinya tinggi. Dan yang kelima adalah nama baik keluarganya yang akan rusak. Jadi hal-hal ini harus dijelaskan kepada anak-anak, kenapa dia harus menjaga kesuciannya sebelum menikah. Next. Ini adalah slide terakhir. Anak-anak harus penting diberitahu bagaimana menjaga diri sendiri. Jadi yang pertama adalah harus tahu area privasinya. Yang kedua, hati-hati sama yang namanya pedofilia. Bilangin kalau ada orang dewasa yang selain ayah dan ibunya, dan dia itu mendekati atau bersikap sangat baik pada mereka, mereka harus hati-hati. Siapapun itu, karena yang namanya pedofilia biasanya bukan orang asing, tapi justru orang terdekat. Kalau Bapak Ibu baca koran, biasanya melakukan pencabulan ke anak kecil, itu siapa? Pasti tetangganya atau keluarganya sendiri. Jadi tolong ini yang diperhatikan. Kemudian hati-hati dengan sosial media. Bapak Ibu harus tahu kapan anak boleh bermain sosial media, kapan dia belum siap bermain sosial media. Saya rasa Instagram masih cukup aman untuk anak-anak. Yang nggak aman adalah Twitter, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa anaknya jangan sampai nyentuh yang namanya Twitter, karena itu jahat sekali. Semua bisa diakses lewat situ. Kemudian anak harus tahu kapan dia minta bantuan. Jadi kalau misalnya nih dia diancam oleh orang, sudah terlanjur, disuruh ngirim foto, sudah terlanjur. Kemudian diancam akan disebarluaskan dan lain-lain. Terus anaknya diperes terus-terusan. Itu harus dijelaskan juga. Dia harus minta tolong ke siapa? Paling tidak orang tua, ke guru, nanti supaya baru dia teruskan ke pihak yang berwajib. Kemudian jangan menonton film dewasa. Nah, jangan menonton film dewasa ini tergantung Bapak Ibu. Jadi pemahaman setiap orang tua itu berbeda-beda. Ada dulu zaman saya, ada teman saya yang boleh nonton film dewasa tapi didampingi oleh orang tuanya. Ada yang dibilangin boleh nonton film dewasa setelah usianya 17 tahun. Intinya, anak-anak kalau tidak siap secara mental, tidak boleh lihat film dewasa. Kemudian terakhir adalah jangan lupa rajin atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang penting, mungkin yang saya mau sebagai penutup, yang topik yang saya mau bahas adalah
ini adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat karena masturbasi itu apa ya? Kita tidak bisa mencegah juga karena biasanya itu karena ledakan dari hormonnya. Dan sebenarnya menurut saya dari segi kedokteran itu masih sesuatu yang lazim karena itu memang dari hormonalnya. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah tidak boleh mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi nggak boleh sampai lupa makan, nggak boleh sampai pelajarannya ketinggalan. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya sesekali Bapak Ibu memergoki anaknya melakukan masturbasi dengan cara apapun, jangan menegur dengan cara yang ngejudge. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pendekatan, harus bilangin bahwa ya kalau kamu memang melakukan hal seperti itu, ya itu tidak boleh terlalu sering dilakukan atau tidak boleh berlebihan dan lain-lain. Jadi kita harus lebih open-minded terhadap anak yang sekarang. Karena Bapak Ibu pun saya rasa di zaman-zaman saya waktu SMP, anak SMP zaman dulu aja udah ngerti namanya masturbasi. Masalahnya bukan anak Bapak Ibu tidak melakukan, tapi Bapak Ibu yang tidak tahu kalau anaknya melakukan. Jadi itu harus disikapi juga dengan bijak. Oke, sekian dari saya untuk sesi yang pertama. Saya kembalikan ke Bu Puji. Terima kasih, Bu. Terima kasih Dr. Daniel Widianto, spesialis andrologi. Suatu paparan yang sangat bagus ya, khususnya bagi tua dari 2 anak. Ya, sangat bermanfaat paparan ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, di situ ada link presensi yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, silahkan untuk mengisi link presensi untuk kehadiran seminar pagi ini. Karena itu sangat bermanfaat bagi kita semua ya, bahwa kita sudah mengadakan acara ini. Baik, sesi tanya jawab nanti tolong disampaikan satu di ruang berapa, di LR berapa, kemudian nama, ya, dan baru menyampaikan pertanyaan. Saya pertama, Bapak Ibu, jangan malu, karena ini spesialis sendiri yang berbicara, Dr. Daniel. Kalau nanti bertanya sama saya tidak tahu, tapi mumpung ada Dr. Daniel yang meluangkan waktu, sebenarnya waktunya banyak dia, jobnya banyak, tapi mau menyisihkan waktunya untuk kita semua. Orang tua murid kelas 7, 8, dan 9. Mari Bapak Ibu, silakan bertanya dan kami, Dr. Daniel siap menjawab. Kami buka sekarang pertanyaannya. Silakan. Sampaikan di R berapa dan nama serta pertanyaannya. Silakan. Tidak usah malu Bapak Ibu. Ya silakan Ibu Yuyun. Ya. Silakan Ibu. Yang Selamat. Tadi. Saya Bu. Saya mau tanya. Selamat siang. Ya, Bu. Selamat siang. Selamat siang Dokter. Selamat siang Ibu. Saya mau tanya. Saya punya 2 anak, yang besar SMP kelas 2 cewek, yang kecil SD kelas 4 cowok. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama saya mau tanya, anak saya cewek ini sudah haid sekitar mulai bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober tahun lalu ya. Kemudian yang saya amati haidnya dia itu pertama haid ada haid, yang kemudian bulan berikutnya ada haid, kemudian bulan ketiga tidak haid, kemudian bulan keempat haid, kemudian bulan berikutnya haid, kemudian bulan berikutnya lagi tidak haid. Jadi ada masa di mana dia tidak haid. Seperti itu. Nah, apakah itu normal seperti itu, Dokter? Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, untuk anak cowok, itu kira-kira kapan waktu untuk dilakukannya sunat? Seperti itu. Yang baik. Iya, terima kasih Dokter. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih Bu Lydia. Masih bentar satu lagi ya Dok. Ibu Yuyun. Ya. Ibu Yuyun. Ya. Ya, selamat pagi Bu Puji dan Pak Dokter. Saya mau tanya, anak saya ini kebetulan laki-laki dua-duanya, yang sudah sunat. Pada saat sunat saya pernah
mengajarkan bahwa ini kan sudah mau masuk masa puber, jadi harus sudah malu, tidak boleh ganti baju depan mama atau depan perempuan, harus masuk kamar, ditutup pintunya. Nah, itu pernah berlangsung selama beberapa bulan. Selama beberapa bulan ini, dia mulai berani ganti baju depan saya. Saya bilang, kok malu, mama perempuan. Kan ingat, nggak boleh memperlihatkan alat kelamin depan perempuan. Nah, itu gimana menanggapinya supaya anak kembali, oh iya ya gitu, saya udah mulai masuk dewasa, saya nggak boleh lagi depan orang tua. Dan pertanyaan yang kedua, anak saya ini kan cenderung lebih terbuka sama mamanya. Kalau ada pertanyaan mengenai laki-laki, baik alat kelamin atau tentang seks, saya harus menjelaskan. Dan dia juga pernah tanya kenapa perempuan harus menstruasi. Saya juga jelaskan. Ujung-ujungnya dia selalu ada pertanyaan gini, Dok. Kok mama tahu banyak tentang laki-laki? Tentang alat kelamin itu apa? Saya bingung jawab, Dok. Karena kalau saya bilang gini, kamu coba tanya ke papa yang lebih jauh banyak tentang apa sih mimpi basah. Karena papa yang lebih ngerti. Nah, dia tidak berani bicara sama papanya. Saya juga nggak tahu. Itu aja, Dok. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu Yun. Sebentar, Dok. Masih ada satu yang sudah angkat tangan. Ya, siap. Di ruang 1, Dok. Yaitu Ibu Febe. Silakan, Ibu Febe. Ibu Febe, silakan Bu. Pertanyaannya apa? Silakan Bu. Tidak usah malu bertanya ya, nanti sesat di jalan katanya begitu. Ibu Febe, sudah mendengar suara saya? Tadi angkat tangan Ibu Febe di R1. Apakah ada gangguan jaringan? Ibu Febe, tadi soalnya angkat tangan duluan. Ya sudah, baik. Dok, kelihatannya mungkin jaringan. Dokter bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lydia, kemudian dan Ibu Yuyun. Silakan Dokter Daniel. Oke, Bu, itu ada yang angkat tangan, Bu. Mungkin mau di... Oh, ya Bu Lulu ya. Bu Lulu Puji Astuti. Ya, silakan Bu Lulu. Ya, silakan Bu Lulu. Ya, terima kasih Bu Puji. Ya. Mohon maaf Ya. saya tidak bisa buka kamera karena di luar. Oh iya, silakan, tidak apa-apa Ya. Bu. Selamat pagi, Dok. Saya mau tanya, ya, kebetulan saya itu tinggal di keluarga besar, ada sepupu juga, kemudian ada keponakan. Nah, selama dalam keluarga ini kan anak-anak itu kadang mandi bersama gitu, Dok. Di usia batas berapa mereka itu tidak boleh mandi bersama? Mas saya untuk sepupu, terus kemudian anak-anak saya yang masih usia TK hingga SD ini. Gitu. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Bu Puji. Iya, terima kasih Bu Lulu. Silakan Dok, 3 ya, Ibu Lydia, Ibu Yuyun, dan Ibu Lulu. Silakan Dokter. Oke. Sebentar, saya catat pertanyaannya dulu ya. Iya. Oke, Tadi, jadi yang pertama, masalah menstruasi. Jadi masalah menstruasi, jadi gini, konsep menstruasi itu tidak harus setiap bulan memang, Bu. Jadi bisa saja memang yang terjadi ada bulan tertentu di mana anaknya tidak dapat. Jadi kita ngitungnya adalah jarak hari pertama menstruasi sampai menstruasi berikutnya. Kalau dia masih di batas 21 sampai 40 hari, maka itu dianggap normal. Jadi bisa aja nih, siklusnya kadang-kadang dia berubah dalam 40 hari. Jadi kalau 40 hari pasti ada 1 bulan yang kelewatan. Misalnya nih, terakhir 30 Oktober. Kalau siklusnya dia 40 hari, otomatis bulan November dia nggak akan dapat. Tapi Desember dia akan dapat lagi. Nah, jadi patokannya kita adalah 21 sampai 40 hari. Biasanya kenapa kalau ditulis di sumber-sumber itu menstruasi itu per 1 bulan sekali atau per 28 sehari, 28 hari sekali, itu karena adalah rata-ratanya. Jadi kira-kira adalah 28 hari. Tapi secara rentang itu 21 sampai 40 hari. Kalau dia masih dalam rentang itu, berarti anak itu tidak membutuhkan pengobatan. Jadi nggak perlu dibawa ke dokter. Tapi kalau misalnya dihitung ternyata lebih dari 40 hari, itu harus diperiksakan ke dokter. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Jadi mulai sekarang saran saya adalah Bu Lydia ini harus membuat catatan anaknya itu menstruasinya tanggal berapa aja. Dan itu bisa di-download di semacam aplikasi yang ada di Play Store atau di Apple Store. Jadi ada kayak kalender untuk masa menstruasinya. Kira-kira seperti itu. Jadi coba dihitung lagi, kalau selama masih dalam rentang itu nggak masalah. Kemudian yang kedua, masalah sunat. Sunat ini sebenarnya ada konsep yang keliru juga.
bahwa ada yang bilang kalau disunat anaknya cepat tinggi atau penisnya jadi lebih besar. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Sunat itu tujuannya adalah untuk membuat penis anak itu menjadi lebih bersih dan supaya resiko terjadi kanker penis itu menurun. Supaya nggak dapat infeksi juga. Dan memang beberapa kepercayaan memang mengharuskan seorang anak pria harus disunat. Jadi umur berapapun saya rasa nggak ada masalah. Biasanya sunat itu dimulai pada saat fase puber. Jadi biasanya kelas 4 sampai 6 SD itu anak mulai disunat. Tapi anak bisa disunat lebih kecil. Panas. Nah, kenapa kok anak cowok sering panas? Itu biasanya karena dia mengalami infeksi saluran kencing. Kalau dia sering mengalami infeksi saluran kencing, maka anak cowok disarankan untuk sunat sedari kecil. Kalau kayak saya gini, anaknya saya sunat justru waktu bayi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia nggak ngerasa sakit nanti. Karena saya ngerasain disunat kelas 2 SMP. Waktu olahraga sama Pak Bambang dulu, teman-teman saya olahraga, saya nggak bisa olahraga karena masih habis sunat gitu loh. Jadi sunat itu usia berapapun tidak akan mempengaruhi perkembangan dari anak-anak. Jadi nggak masalah, disesuaikan aja. Kemudian yang kedua, masalah ganti baju di depan orang tua. Jadi ada sebuah penelitian, sebenarnya kapan sih, penelitiannya bilang gini, kapan sih orang tua itu tidak boleh telanjang di depan anak? Sebenarnya sejak usia 3 tahun, orang tua itu tidak boleh telanjang di depan anak, karena itu akan mempengaruhi psikoseksual dari anak-anak. Kecuali memang di tempat yang lazim, contohnya, ya kalau renang, misalnya renang di kamar ganti renang ya mau telanjang ya nggak apa-apa. Maksudnya kan gantinya bersama misalnya, itu nggak masalah. Tapi bukan berarti kalau di rumah bapaknya misalnya keluar dari kamar mandi nggak pakai apa-apa, kerutuk terus melewati depan anaknya, apalagi anaknya perempuan, itu sebenarnya nggak boleh sejak usia 3 tahun. Nah, tapi ini nggak bisa diterapkan 100% ya, karena kondisi rumah setiap orang bervariasi. Nah, saran saya untuk kasusnya tadi adalah ibu juga sama bapak juga jangan pernah ganti baju di depan anaknya. Jadi kita kasih contoh dulu ke anaknya. Kalau anaknya tanya, misalnya kita mau mengedukasi ke anaknya, kita juga bilang ke anaknya, loh papa sama mama pun kalau ganti baju juga nggak di depan kamu. Kenapa? Karena papa dan mama itu juga menjaga privasi dirinya papa dan mama juga gitu loh. Jadi kamu juga harus seperti itu. Jadi kita itu memberikan contoh. Jadi kita menganalogikan ke diri kita sendiri. Misalnya kalau saya ngomong sama anak saya, mungkin saya akan bilang gini, nah, kamu pernah lihat nggak papa ganti di depan kamu? Nggak pernah kan? Meskipun kita sama-sama cowok nih misalnya. Ya kan? Apalagi kalau sama yang cewek. Nah, makanya kamu juga nggak boleh ganti baju di depannya papa sama mama. Kenapa? Karena kita sama-sama punya privasi. Jadi itu yang harus dijelaskan ke anaknya. Jadi menganalogikan ke dirinya sendiri. Yang sering kali saya lihat adalah anaknya nggak boleh ganti di depan papa mamanya, tapi papa mamanya ganti di depan anaknya. Karena papa mamanya merasa tidak terancam ketika dia ganti di depan anaknya. Akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Jadi coba dianalogi sedikit, dikasih analogi tentang dirinya sendiri dan dijelaskan lagi. Kalau anaknya bisa diajak ngomong, kita jelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau kamu ganti di depan orang lain. Misalnya gini, nah ini kan papa sama mama nggak mungkin jahat sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu kayak gini di depan orang lain itu jahat sama kamu, nanti kamu bisa diapa-apain. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita mulai mengedukasi anak dengan analogi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah kenapa mamanya tahu banyak tentang laki-laki. Nah, jadi gini, kita harus menjelaskan juga dan kita mau terbuka ke anak bahwa yang pertama, mama ini sudah dalam status menikah. Kalau mama sudah menikah dengan papa, artinya mama dan papa ini punya kayak sesuatu yang legal. Jadi mama ini berhak tahu semua hal tentang papa. Jadi kenapa kok mama bisa tahu banyak tentang anak laki-laki? Karena mama tahu banyak semua tentang papa. Jadi karena mama dan papa sudah menikah. Jadi secara nggak langsung kita menjelaskan tentang status pernikahan. Yang kedua, mungkin ibu harus ngomong sama suaminya ibu. Memang anak cowok itu akan cenderung lebih dekat sama mamanya. Itu di mana-mana ya memang seperti itu. Nah, tapi yang untuk memberikan pendidikan secara seksual untuk laki-laki seharusnya adalah ayah. Jadi kalau anaknya tidak bisa cerita ke papanya harus mendekati anaknya. Jadi kayak gitu. Jadi papanya harus mendekati anaknya. Papanya harus tanya, kamu ada problem apa? Atau misalnya, oh tadi kamu tanya gini ya sama mama. Sini papa yang jawab. Kayak gitu. Jadi usahakan yang jawab jangan mamanya terus, tapi papanya. Jadi supaya anak itu juga akan lebih terbuka ke papanya. Nggak apa-apa, dia mau cerita ke mamanya nggak apa-apa. Papanya yang datengin dia bilang, tadi mama cerita nih, kamu tanya ABCD, sini papa yang jawab ya.
karena kita sama-sama cowok. Papa pasti lebih ngerti daripada mama karena papa yang cowok. Kayak gitu. Jadi supaya hubungan anak cowok dengan papanya dekat, karena biasanya anak remaja cowok itu tidak bisa dekat dengan papanya. Itu yang susah, gitu Kak. Ini saya belajar dari pengalaman saya karena papa saya dulu, saya justru lebih dekat dengan papa saya karena papa saya bisa seperti itu. Jadi dia bisa mendekatkan diri dengan anaknya. Meskipun saya ceritanya ke mama, yang jawab yang papa. Jadi semoga bisa diterapkan juga. Kemudian nanti masalah mandi bersama, saya mau cerita sedikit Bu. Saya punya kasus ada cowok. Dia mengalami penyimpangan seksual, jadi akhirnya dia suka dengan sama laki-laki, dia sering bermain dengan laki-laki, melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Saya tanya kenapa awalnya adalah karena dia mandi bersama dengan sepupunya, ya kan? Dia cerita kalau nggak salah waktu itu mungkin waktu SD, anak SD nggak tahu apa-apa, mandi bareng sama sepupunya. Biasanya arek cilik kalau anak cowok kalau mandi bareng sama temen cowok pasti yang dilakukan apa? Gede-gedean burungnya. Pasti itu kayak ya itu nakal-nakalnya anak zaman saya dulu juga kayak gitu, pamer-pamer burungnya dan lain-lain. Akhirnya dari sana mulai saling megang dan lain-lain, jadi akhirnya keterusan. Itu adalah sesuatu yang bahaya. Jadi mau itu sepupu, mau itu adiknya, mau itu siapapun, itu sebenarnya anak tidak boleh mandi bersama. Di usia 3 tahun itu sebenarnya anak itu harus mulai dibatasi, dia tidak boleh mandi dengan orang lain, termasuk saudaranya. Jadi kira-kira jawabannya seperti itu. Jadi meskipun tinggal serumah ya saya rasa masih bisa kok mandinya gantian. Kira-kira kayak gitu. Baik, kelihatannya sudah terjawab ya untuk Ibu Lydia, kemudian Ibu Yuyun dan Ibu Lulu ya pertanyaannya. Terima kasih. Iya, jangan malu Bu bertanya, ini